Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Untuk hari ini masih belum ada data penting ya, atau mungkin lebih tepatnya data pentingnya udah keluar sih Trump untuk hari ini. Tapi ya sisanya sampai malam bahkan sampai besok pun belum ada lagi bintang 3. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, kita lihat dulu Bitcoin Dominance yang sekarang mulai ada perlawanan lah. Yang mulai ada perlawanan dari para bears dan dia tadi pagi jam 7 daily close-nya di bawah dari 58,59. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah besok jam 7 pagi daily close-nya itu bisa di atas lagi dari struktur atau enggak? Begitu ya. Nah, untuk balance sheet yang masih sama ya, sama kayak tadi pagi, masih turun ya. Nah, tapi seperti yang kita tahu, Trump sudah dilantik dan salah satu kampanye dia adalah dia akan membuat market lebih bullish lah, begitu, membuat ekonomi US lebih terpacu lah gitu kasarnya ya. Nah, itu tentunya semua bisa dilakukan kalau kita bergeser dari QT ke QE. Sekarang masih QT nih ya. Nah, apakah Trump bisa ya membujuk atau mungkin memaksa the Fed untuk mulai melakukan QE? We'll see. Karena kalau lo perhatiin data labor market ya, unemployment rate dari US mulai ada pelemahan, which is good. Artinya kita secara bukan unemployment rate, kebalik ya, bukan unemployment rate tapi data inflasi semakin turun ya, possibility untuk resesi juga semakin kecil, lalu si unemployment rate juga membaik begitu. Jadi possibility untuk bergeser ke QE sebenarnya bisa-bisa aja ya, tinggal kita lihat apakah Trump bisa nggak nih berhasil ngelobi ke si the Feds begitu ya, karena ya terakhir kali dia jadi presiden dia berhasil melakukan itu. We'll see apakah akan terulang lagi di cycle ini atau tidak begitu. Dan sisanya ya 60-40 lah kayak biasa ya. Buat lo yang pengen lebih dari 40% misalkan, bang, wah gue pengen semuanya meme coins, ya terserah lu, sebenarnya nggak ada masalah begitu. Cuman jangan sampai begini, kalau udah kebakaran, aduh bang gimana bang ngebenerinnya, waduh kayak gimana ya. Lu kalau udah gede-gedean semua di memes, kemarin kita udah dikasih kesempatan buat ngebenerin Porto tapi nggak dibener-benerin, ya susah juga. Yang penting gini, harus berani bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Buat yang ngikutin aturan 70-30, 60-40, udah banyak yang report happy-happy aja, seneng gitu, profit lancar tapi nggak stres gitu. Nah, kalau lu pengen pakai cara lain, ya lu harus siap juga dengan resikonya kalau ternyata cara itu tidak berhasil. Begitu, jangan sampai merengek-rengek gitu, karena ada aja gitu yang merengek-rengek, aduh bang gimana bang, lah ya nggak tahu kok bisa beda jauh sama rekomendasi kita. Begitu, kalau beda jauh ya gue juga bingung karena gue nggak dalam situasi itu. Begitu, jujur aja kalau ditanya, bang gimana ya bang kalau posisi gue semuanya memes nih udah merah parah, ya susah, nggak tahu gimana ya, gue posisinya nggak di situ karena gue udah ngomong sampai berbusa dari 2022 70-30 BTC menjadi fondasi. Jangan BTC itu cuma jadi ganjelan pintu. Kalau kayak gitu caranya, sekalinya gempa rubuh. Begitu, sekalinya dikasih koreksi parah muntah darah. Begitu ya, jadi ingat ya, kita harus pikirin resiko dulu instead of profit, karena ironis ya, memang sangat ironis di market itu dia lebih suka mereward orang-orang yang jaga resiko dibandingin orang yang cuma mikirin profit begitu. Dan itu udah banyak juga testimoni dari para member TCI ya, yang udah bilang, wah bang gila bang, Porto gue lebih bagus daripada orang dari teman-teman gue yang isinya meme semua, yang isinya cuma alt semua. Kenapa ya? Karena lu jaga resiko dulu, malah jadi naiknya lu nggak kerasa aja, lu nggak sadar bahwa ternyata dengan lu menjaga resiko, porto lu lebih hijau dibandingkan orang yang udahlah kita hajar all in ya, nggak bisa BTC kaya, pakai yang lain ya, taunya yang lain terjun payung gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Syah Helman Syah. Siklus pertama siklus pertama bang gua ya, kebalik kayaknya gua bang mungkin ya. Alhamdulillah masuknya di BTC hampir 90%. Mantap nih ya, ini kan siklus pertama berarti 90% BTC. Bagus ya, lu lebih konservatif ya. Udah ngerasain panas dingin pas Maret sampai Agustus. Oh, ternyata pengalaman dari situ toh. Ya bagus lah, sama lu diubah sampai 90-10 ya. That's good. Menanti petunjuk di tahun 2026 karena ini siklus pertama. Jadi saya nggak terlalu ngejar profit. BTC aja udah happy. Salam tebur tuai. Mantap, bagus ya.
Kalau di awal atau lu masuk siklusnya itu di tengah-tengah ya, lu belum terlalu ngerti TA, belum terlalu ngerti gimana cara kerja satu siklus, gua setuju lebih bagus kayak lu ya. Beratnya di BTC jadi tetap profit ya. Nah, waktu lagi selama cycle ini berjalan lu pelajari, oh cara kerja altcoin seperti ini. Oh, ini pertanda altcoin season dan seterusnya. Agar nanti di cycle selanjutnya kalau lu mau ubah jadi 70-30, 60-40 itu bisa. Gitu. Jadi ya lu harus kasarnya praktis dulu gitu ya. Jangan sampai langsung masuk aja gitu kayak ujian gak belajar. Waduh, udahlah yang penting yakin ya hancur ujiannya. Tapi kalau lu pelan-pelan pelajari dulu, nanti di cycle selanjutnya akan lebih rapi. Mantap ya, gue suka nih orang-orang yang sabar. Karena yang sabar biasanya lebih cepat bisa maju dibanding orang yang gerasa-gerusuk ya. Next dari Ryan Pangabean ya. Bang please buat kelas premium tapi jangan mahal-mahal. Enggak ya, tenang, di TCI semuanya gratis. Tidak ada berbayar sama sekali. Jadi ya nggak ada premium-premiuman. Begitu lu tinggal belajar aja. Lu lihat video yang kita sudah upload. Itu kita kasih sekali lagi semuanya for free. Nggak ada kelas spesial. Semuanya sama aja ya. Kalau lu mau bantu perkembangan TCI gampang banget. Lu bisa kirim video ini ke teman-teman lu gitu ya. Video DCWT lah in general atau video-video TCI in general lu bisa kirim ke teman-teman lu ya. Lalu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tapi semuanya itu bentuknya optional. Lu mau boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau lu kalau menggunakan link referral di bawah ya itu lu secara langsung membantu perkembangan TCI. Tapi gua nggak mau ada namanya kelas-kelas premium, kelas-kelas berbayar, apalagi VIP. Nah, nggak ada. That's not me. Dan kita nggak ada rencana sama sekali seperti itu. Ya, tinggal lu berproses aja belajar dari video-video yang kita upload almost every day ya. Arguably jujurnya kapan sih terakhir kali kita nggak upload ya, karena kita very konsisten lah menurut gua ya. Tinggal lu nya yang konsisten nggak. Kalau lu konsisten ya bisa juga lama-lama. Udah banyak kok ya, udah banyak yang dulunya ancur-ancuran di April Maret, sekarang kondisinya jauh lebih baik karena pelan-pelan belajar dan itu semua gratis, tidak ada berbayar sama sekali ya. Next. Dari Halan Maulana, di saat orang semua sudah menyerah, saatnya gua masuk. Waktunya akumulasi, asik. Mudah-mudahan Februari, Maret, April naik, amin. Tebar altcoin. Mantap ya. Ya justru nih, bagus nih. Ini pertanda kalau ada koreksi bersyukur. Wah puji Tuhan kita dikasih kesempatan untuk akumulasi ya. Nah, ini mindset yang udah tepat nih. Jangan turun stres begitu. Ya santai aja. Turun waktunya akumulasi, naik kita lihat SOP-nya, keluar nggak SOP TP, TP ya TP gitu. Tapi jangan ngarang juga, kadang-kadang orang suka ngarang nih, naik asal TP gitu, taunya naik lagi panik, waduh gimana nih. Nah hati-hati ya, SOP-nya harus jelas, tahu cara masuk, tahu cara keluar dari market. Kalau cuma ada setengah, nah itu berarti SOP-nya belum lengkap ya. Next dari Marksman Game, ya kayaknya Marksman Gaming ya. Marksman Gaming, bang aku pakai future BTC masih nyangkut, doakan naik minimal 107. Waduh 107 ini resisten loh ya. Kita itu 106 aja resisten struktur. Loh lu kok bisa buka di 107? Iya kan kalau lu ngomong minimal 107 berarti lu buka di daerah sini. Waduh ini SOP-nya apa nih bisa sampai buka long di sini? Ini jangan-jangan FOMO kemarin ya. Aduh ya ini ya udahlah, ini udah nanggung, udah kejadian begitu ya. SOP-nya gue nggak tahu gimana bisa ada long di situ, tapi ya ini jadiin pembelajaran lah ya. Makanya kita jangan sampai ke bawah dengan hype begitu ya, karena kalau kita ke bawah dengan hype ya, berbahaya begitu. Karena sekali lagi DCWT kita jauh dari SOP long ya di sini ya. Long tuh di bawah sini malah udah profit ya. Buat yang kemarin buka posisi long di tanggal 20 Maret itu udah kena target TP dan profit sebesar 4,89. Nggak buka di 107. Begitu ya, hati-hati. Ini dia yang sering kayak terjadi saat kita chasing pumps. Gitu. Saat kita chasing pumps kita berharap ada lanjutan lagi naik karena ada satu berita tertentu. Ya ujung-ujungnya bisa seperti ini, sangkut ya. Ya next dari Kinpay Solutions kayaknya ya. Gua yang rajin nonton DCWT supaya tetap berpikir logis aja. Alhasil gue jadi investor jago. Wah mantap ya. Bagus. Terus aja konsisten ya. Konsisten. Jadikan DCWT sebagai reminder lah. Begitu reminder karena kebiasaan kebiasaan buruk tuh gampang. Nggak perlu diajarin, masuk sendiri. Tapi kebiasaan baik itu susah banget nempelnya. Ya, jadi cara terbaik untuk bisa terbiasa untuk melakukan kebiasaan baik ya diulang terus. Begitu ya. Mantap.
Next dari Kei Karuizawa, gua selalu ingat kata Bang Toshi, kalau ada event penting terus market ngepam duluan, hati-hati karena kemungkinan bakal jadi sell the news event. Udah ada contohnya ETF sama halving dan beneran terjadi. Mantap ya. Wah mantap nih bro, Kei Karuizawa nih berarti ngedengerin dengan baik nih ya. Kita sudah reminder berkali-kali sampai mulut gue doer ya untuk urusan buying the rumor and selling the news begitu. Tapi tetap aja masih ada lah ya yang kena begitu. Tapi ya gue happy ada juga orang seperti Bro Kei Karuizawa yang mendengarkan dengan baik dan ya ini bukan karena gue sakti ya. Wah Bang Toshi bener lagi, bukan karena sakti, tapi karena gue ngeliat data fakta statistik. Itu sudah terjadi di cycle ini tuh udah 3 kali. Begitu lah, masa mau kena terus begitu kan? Ya makanya gue sudah remind begitu. Nah buat orang-orang yang mendengarkan seperti Bro Kei Karuizawa ya congratulations. Begitu akhirnya bermanfaat gitu kan. Nah, buat yang masih ngeyel belum denger gitu yang nggak mau jaga resiko ya semoga ini adalah wake up call supaya sadar bahwa market itu tidak semudah yang kita pikir. Oh berita bagus naik, berita jelek turun. Tidak selalu seperti itu faktanya begitu ya. Kalau semudah itu semua orang udah kaya. Mantap. Next. Dari Iqbal Ibanks. Anjrit gila sih bang, mulut lu tajam banget sumpah. Untung gua udah prepare. Thank you banget bang, the best lah lo. Gini ya, kadang-kadang gua sekalian keras-keras lah. Kenapa? Karena kadang-kadang di Indonesia ini kalau baik-baik itu nggak didengar begitu ya. Kalau baik-baik itu nggak masuk ke otak gitu. Jadi kadang-kadang udah gua kenceng-kenceng sekalian biar orang jadi ingat dan tidak melakukan ya. Mungkin lu salah satunya nih, untung gue udah prepare ya. Mungkin gara-gara gue boom gitu ngomongnya langsung cepet ya, nggak pakai basa-basi langsung tembak gitu ya. Karena ya itu kadang-kadang lebih efektif. Mungkin cara untuk berkomunikasi di Indonesia itu harus lebih agresif gitu. Kalau di luar mungkin kan bisa pakai data dan lain-lain. Cuma data doang ngomongnya flat gitu ya, nggak bisa. Di sini harus digambar sedikit baru langsung oh iya sadar begitu. Jadi ya inilah nggak apalah ya, keras-keras sekali-sekali supaya nempel di otak. Next dari Rido Guns. Terima kasih infonya bang, gua penonton setia lu, mantap, thank you ya. Next dari Next Level Growth. Dari gua beli chill guy, gua belajar mending buat DCA BTC aja, jangan beli aneh-aneh, susah cari duit, jangan dibuang-buang. Ya gini, kalau sampai lu mau berspekulasi di meme coins ya, kalau chill guy itu setahu gue meme coin ya, soalnya gue tahu ada memes namanya chill guy. Nah ini kalau sampai ada tokennya kemungkinan besar ya ini adalah meme coins. Jadi meme coins tuh boleh, tapi setelah lu udah profit di market gitu. Jadi misalkan nih ya, kalau lu barang-barang TCI dari 2022 tuh, berarti lu dapat bottom tuh di 15 ribuan ya. Nah udah naik nih, lu udah profit dan lain-lain, lu udah semua modal lu di kantong lagi gitu ya. Nah dari situ lu boleh sisihkan sedikit, 10% deh ya, hanya maksimum 10% untuk memes. Ya udah sisanya jangan tambah-tambah lagi. Kalau gitu oke lah. Ya tapi kalau misalkan lu baru mulai, pengen langsung loncat ke memes, itu menurut gue resiko terlalu besar. Begitu. Jadi ya sebenarnya boleh-boleh aja memes, tapi dengan catatan kalau gua sih ya lebih nyaman, jauh lebih nyaman kalau udah mulai dari awal dan lu udah profit duluan. Jangan lu belum profit terus pengen ngejar-ngejar orang-orang yang udah dari awal bull market, lu jadi hajar semua memes. Nah, itu bahaya gitu ya. Next dari Martin Tan. Gua diomelin bang sama kawan-kawan yang minus di komen katanya. Waduh, kenapa ya? Padahal gue juga minus gede, santai bae. Baru juga awal bulan, masih ada 11 bulan. Karena pakai duit dingin yang gue siapin buat setahun dan pelor DCA 20x ya, berarti 2 kali nih, 20 peluru ya. Ya santai bae lah, masih panjang waktunya. Mantap ya. Bagus berpikir jangka panjang. Begitu. Ini sebenarnya adalah 3 golden rules ya. Tidak pakai uang panas ya, nggak over leverage dan juga berpikir jangka panjang. Nah, lu pakai 3 ini ya ujung-ujungnya menang deh dibanding orang yang wah, saya punya cara trading canggih, sekali masuk langsung dapat rumah. Iya, sekalinya gagal tuh rumah ke sita bank langsung kayaknya ya. Jadi ya 3 golden rules lah. Mantap, mantap, mantap ya. Tinggal terus aja konsisten ya. Yang penting dari bulan ke bulan jangan lagi seneng nih kripto, lagi bosen, seneng bosen. Nggak ada tuh seneng bosen ya, seneng bosen di kripto atau di investasi apapun tuh nggak ada ya. Konsisten. Kalau lo konsisten terus, ujung-ujungnya hasilnya pun akan baik ya. Mantap. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Toko Crypto, di mana lu bisa beli berbagai macam aset kripto dengan tenang, aman, dan nyaman ya. Nah, di Toko Crypto ini yang gue paling suka adalah dia itu sangat newbie friendly ya. Beberapa newbies pengen DCA murni, tapi bang kalau DCA murni tuh kadang-kadang gue lupa 2 minggu sekali ya, sebulan ingat ya. Udah mulai bulan kedua, ketiga, gue udah akumulasi belum ya? Nah, itu bahaya ya. Nah, jadi buat lo yang suka lupa, di sini ada DCA otomatis ya, autopilot. Nggak perlu bayar. Zaman gua dulu untuk DCA itu masih harus bayar ya, harus bayar ke programmer buat dia bisa akumulasi secara otomatis. Zaman sekarang exchanger udah canggih ya. Nggak perlu repot-repot lagi, bisa langsung tinggal pilih mau belinya harian, mingguan, setiap 2 minggu sekali, bulanan, bahkan lu mau custom sampai jam pun bisa. Jadi sudah tidak ada lagi alasan buat lu bang lupa, nggak bisa ya. Tinggal lu deposit aja di toko kripto and then dia akan otomatis membelikan lu aset-aset yang lu pilih. Di sini ada BTC, ETH dan lain-lain lagi. Jadi ada banyak. Tapi untuk DCA murni sih gue sarankan lebih ke BTC aja. Tinggal lu pilih, misalkan bang gue pengen 500.000 setiap 2 minggu. Tinggal klik gini, pup, jalanin. As simple as that ya, mudah, recurring dan fleksibel ya. Nah, tetapi di sini juga bukan cuma untuk para newbies, buat lu yang udah lebih ke yang udah intermediate sampai advance pun bisa. Lu bisa charting juga di sini dengan pair-pair yang macam-macam ya. Bisa pakai pair IDR, USD juga bisa. Tapi kalau gue pribadi sih lebih menyarankan kalau buat lu yang pakai TA gitu ya, jangan pakai IDR, mendingan pakai USD. Dan di sini pilihan juga banyak. USDT bisa, USDC bisa ya. Jadi ya lu bisa tinggal pilih aja mana stablecoin favorit lu. Tapi ya USDT lebih banyak sih pairnya ya. Dan jangan lupa juga setelah lu sudah akumulasi aset kriptonya, jangan lupa untuk dimasukkan ke earn supaya dia bisa memberikan yield. Jadi bukan cuma capital gain ya, tapi juga bisa mendapatkan yield dari aset yang lu sudah beli. Contoh, Polkadot lu bisa dapat APR 7,2%, EFX 4,5%, EPT 6,39. Ini kok jadi kayak EPT-nya Bruno Mars. Lalu ada Rose dan banyak lagi. Ya, itu semua bisa dapatkan dengan cara ke bagian earns ini. Ya, jadi buat lo yang belum punya akun di toko kripto, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di toko kripto. Oke, dan sekarang kita mulai dulu dengan BNB. Untuk BNB sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 678,01 ya. Nah, posisi long ini target TP-nya boleh pertimbangkan di MA20. Itu untuk posisi long di BNB ya. Untuk posisi spotnya ini gue lupa update sedikit ya, soalnya gue pakai Wallby nih, bukan TradingView ya. Jadi untuk posisi spotnya di angka 678, lalu di angka 650,084. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di BNB ya. Untuk di OP kita ngelanjutin yang kemarin ya, retest 1, retest 2 di angka 1,7098 ya. Nah, posisi long ini target TP-nya adalah di MA200 ya. Sebenarnya kemarin udah bisa kebuka sih, tapi buat lo yang kebuka hari ini juga ya boleh deh, walaupun not the best ya, mendingan harusnya kemarin, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Intinya buat lo yang punya posisi long sekarang di OP atau di Optimism, target TP-nya di MA200 di angka 1,7484 ya. Nah, untuk posisi spotnya di angka 1,7098, lalu di angka 1,3456. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di OP ya. Next kita masuk ke render. Untuk render kita bisa lihat di sini, sayangnya posisi long kita cut loss ya. Retest 1, retest 2 di angka 7,0209 ya. Sayangnya jam 7 pagi tadi daily close di bawah. Artinya kita tutup posisi dengan kondisi minus ya. Jadi lagi-lagi nggak ada nggak ada SOP trading yang untung 100%. Kalau untung 100%, udah aja itu nggak usah kita pikir-pikir resiko. Semua rumah kita gade, kalau perlu kita gade diri gitu ya. Nah, tapi faktanya nggak kan. Nah, maka dari itu kenapa kita harus bisa menjaga resiko ya.
Nah, itu kan posisi longnya kena cut loss, sekarang langsung ke spot, spotnya di angka 6,3098 dan di angka 4,195. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di render ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gue ingatkan, jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, itu coba lo terapkan di trading plan lo. Kalau itu sudah lo terapkan dari hari ke hari, ya, lama-lama profit sendiri nggak kerasa. Begitu. Dan kalau gue pribadi, tipe orang yang ngerasa bahwa lu bisa melakukan segala macam hal tuh kalau lu nggak stres. Kalau lu bawaannya stres, itu ngapain juga susah ya. Bisa, tapi lebih susah. Begitu. Jadi makanya kalau gue pribadi nggak mau stres ya, ya caranya seperti apa? Ya pakai DCA kalau untuk spot. Kalau untuk setup, ya udah kalau keluar SOP ya buka. Kalau enggak ya jangan dibuka. Begitu, karena banyak orang tuh yang memaksakan. Wah, SOP-nya nggak kena nih. Ah, udahlah kita buka dulu aja nggak sesuai SOP. Taunya malah tidak sesuai harapan. Wah, naik ke atas, udahnya bingung lagi sendiri. Nah, jadi itu ya. SOP udah ada, ikutin SOP-nya, tapi pastikan SOP-nya lengkap ya. Ada cara masuknya, cara keluarnya untuk posisi futures. Nah, untuk spot tinggal DCA, dicicil aja ya. Terus ada ada momentum bearish, akumulasi ya. Ada momentum bullish, kita lihat ada SOP TP nggak? Ada SOP TP ya TP, berapa persen tergantung lo. Udah, nggak stres. Itu hidup tenang, profit lagi. Ya, asik banget. Nah, jadi ingat ya, trading jangan stres. Kalau stres itu namanya judi, ya. Dan yang terakhir adalah selam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.